yang pasti kita langsung mau beralih dulu nih ke timnas kita yang lagi hot newsnya juga. Kalau kita lihat para pemain timnas kita yang Eropa ini kan kebanyakan mereka udah mulai nih mencoba mendekatkan diri ke Super League. Tapi ada satu Calvin Verdong yang sepertinya justru melebarkan dan melalang buana naik banget nih ya. Langsung melaju untuk ke Lille di Prancis sana. Gimana melihat kondisi saat ini nih? Coba dari Rizal. Yap, gue rasa upgrade karir dari seorang Verdong ya, karena dia juga di start musim ini bersama mainin Manu juga tetap main kan dia dan ngasih assist kan dia. Itu menurut gue Nijmegen ya, Nijmegen. Kalau Belanda agak-agak ya memang. Iya, pakai ho. Performa dia juga dari musim lalu udah kelihatan paling oke menurut gue. Bahkan gue nggak berlebihan kalau dia bilang kayaknya kalau untuk top 3 di era divisi dia harusnya masuk di top 3 gitu, top 3 left back gitu. Karena performanya oke dan kepindahan ke Lille juga menurut gue sangat bagus ya. Terhormat karena Lille terhormat main di Eropa juga dan gue inget Lille ini kan musim lalu soalnya ketemu Liverpool. Ada pemain yang sempat dikaitin ke Indonesia juga tuh ya, Michel Bakker. Tapi Michel Bakkernya pindah dan balik ke Atalanta. Ke Atalanta lagi kan pulang dan gue rasa sekarang ada Verdong itu. Cerdiknya dari Lille tuh pintarnya di situ, nyari pemain-pemain wingback yang punya kaliber untuk membantu serangan baik dan gue rasa Verdong melengkapi itulah. Serangannya baik, bertahannya juga solid. Jadi gue rasa ini win-win solution bagi Lille dan juga bagi Calvin Verdong. Lille itu musim lalu menang 1-0 atas Real Madrid juga ya. Iya, dan di juga League Stage 3-1 lawan Atletico. Keren ini tim. Tapi mereka ketinggalan ditinggal banyak pemain. Salah satunya Michel Bakker. Tapi juga ada Gabriel Gudmundsson yang pergi ke Leeds. Terus ada juga Diakite, backnya yang pindah ke Bournemouth. Jadi ini juga totally back baru juga. Karena si Chevalier kan juga dibeli PSG. Jadi PSG ini Calvin juga harus beradaptasi. Tapi memang dengan 3 juta euro lu dapat pemain belakang yang punya angka progresif operan tertinggi, most operan di Liga Belanda, most operan sukses. Nah angka-angkanya tinggi banget, secara metrik data dia bagus banget dan Lille dapat dia 3 juta euro menurut gua still banget sih. Alright, ini kan banyak banget nih pujian yang dilontarkan buat Verdong dan dengan memang kualitas secara statistik, pengalamannya juga luar biasa. Tapi Evelyn mau tanya langsung ke Aldi nih, gimana melihat Verdong? Apakah sudah cukup nih kita sebagai orang Indonesia nih boleh nggak cukup bangga bilang Verdong akan menjadi pemain utama di Lille? Ataukah masih banyak pesaing-pesaingnya seperti yang ditampilkan nih kalau kita lihat sama-sama? Nih harus berjuang berkompetisi. Gimana Di? Gue sih optimis dia bakal jadi starter ya. Karena pengalaman di Eredivisie terus juga cara dia main. Kalaupun lihat heat mapnya juga dia sering menyeruak ke depan, tapi dalam bertahan juga dia sering menjadi 3 pemain yang menjadi central defender. Ini pemainnya hybrid juga sama baiknya dalam menyerang dan juga bertahan. Dan dia lagi di prime age juga. Lille yang musim lalu bermain juga cukup pragmatis, tapi penghibur juga. Ini gue rasa akan menjadi bagian penting bagi Lille musim ini yang tadi dijelasin sama Firzi, ditinggal banyak pemainnya. Dan di sisi kiri gue rasa akan menjadi milik Verdong ya. Jadi Lille ini kadang main 3-4-3, kadang main 4-2-3-1. Kalau main 4-2-3-1 back kirinya sekarang tuh emang back baru juga dibeli dari Real Betis, Romain Perrault. Perrault itu pernah main di Premier League. Soton tahun 2021 sampai 24 kalau nggak salah. Tapi ini back solid juga 27 tahun. Jadi harus bersaing dengan Calvin. Dan kalau lihat menit bermainnya juga emang si Perrault ini lebih solid ya karena dia punya priority lah. Tapi musim ini kan Lille main juga di Liga Eropa, nggak gampang gitu kalau untuk rotasi. Dan dibilang juga oleh chairman-nya Lille, oleh presidennya Lille bahwa kehadirannya akan menambah kekuatan karena kita all in di 2 kompetisi kata dia ya, di domestik dan juga di Liga Eropa. Tantangannya akan bahasa. Dan kalau gue bilang dia Verdong itu kan bisa main di left center back, bisa main di left wing back. Dia pernah ngelakuin itu berapa kali sama Nijmegen. Dia pernah bermain juga bersama timnas dalam beberapa posisi sama. Jadi kans dia untuk jadi starter lumayan bisa ya. Besar. Besar sekali ini. Oke, berarti dari pundit-pundit kita udah setuju Verdong memang bisa untuk menjadi pemain utama atau menjadi starter lah paling enggak ya. Alright, dan kita akan langsung bergeser juga ke temennya. Ini Mads Hilgers. Ini sayang banget deh kayaknya ya. Udah mau niat hati mau pindah, udah terbuka jalannya, pas bursa transfer tutup. Kok mepet terus ternyata nggak kebagian kedapat. Itu gimana sih kronologinya sampai nggak bisa jadi ke Brest ini? Dari Firzi gimana? Mepet sih sebenarnya. Dia pindah ini bukan, dia ingin pindah ini bukan berita baru ya. Direktur olahraganya atau Ente udah bilang dari awal musim bahwa dia ini emang pingin mencari klub baru gitu. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh agennya mungkin ya yang kurang maksimal karena seharusnya dia bisa mencarikan pemain ini klub baru karena kalau gue dapat info dari teman jurnalis di sana, Hilgers itu klien priority dia
untuk Berat. dipindah untuk ditransferkan ya dari Twente. Nah kemarin itu masalahnya ketika dia akhirnya nih dapat klub setelah sekian lama, kan dia nggak ikut main nih. Nah, Twente udah main 3 kali kalau nggak salah di Eredivisie, dia nggak masuk line up. Dan ketika itu sang pelatih emang bilang kita hanya ingin pemain yang komitmen bersama klub di sini. Nah sementara direktur olahraganya emang udah bilang ya wajar sih sebenarnya Messi ingin pergi karena dia udah di klub ini dari tahun 2011 lah, 14 tahun dari dia Young. Udah bermain mulai di klub bosan apa ini. gimana Udah dia ingin step up di karirnya. Alright. Dan itu normal kata direktur olahraganya. Tapi dia mencari tawaran yang juga works bagi klub. Sehingga sejauh ini entah kenapa nggak ada tawaran yang masuk buat dia karena satu dan lain hal. Nah deal dengan Stade Brestois ini datang ketika hari terakhir bursa transfer dan tapi sore hari. Ayo. Jadi ketika dihubungin nama Football Internasional medianya Belanda, itu dia baru mau siap-siap jalan ke Prancis itu sekitar 16.30 sore waktu lokal. Sementara di Prancis jam 8 itu udah tutup. Jadi misalnya 16.30 dia baru packing, terus 2 jam habis itu dia kemudian, jalan 2 2 jam berapa, dia perlu di perjalanan how many hours dari Twente ke kota Brest. Itu ternyata ketika dicoba dia mencoba Lumayan. melakukannya, dia dari awal emang udah ragu, duh kayaknya mepet nih, Mepet tapi gue nih. mau coba deh. Nah ternyata nggak bisa. Nah di sinilah kenapa harus nunggu sampai deadline banget, dan kemudian sehari setelahnya juga setelah itu kan karena Belanda tutupnya 1 hari setelah Prancis, 1 hari setelah dibilang mau ke Go Ahead Eagles, timnya siapa tuh Sayap kiri. Dean James. Iya, Dean James. Tapi abis itu nggak berhasil juga karena mau peminjaman. Jadi belum akhir karena emang masih ada beberapa liga lain Iya, yang Belgia, Turki. Masih Belgia, buka ya? Turki, Rusia pun Rusia. kalau dia mau pindah itu tutup 12 Iya. September. Jadi sebenarnya masih ada waktu bagi bagi Mes untuk turun untuk ini ya melengkapi transfernya. Tapi kalaupun nggak bisa, kalau kata teman gue itu dia memang bisa ada kemungkinan nih di reintegrate ke dalam squad. Tim. Tapi itu artinya dia harus perpanjang kontrak lagi dan komit setahun baru Ke dalam dia squad bisa mana lagi. nih? Ke dalam Iya, squad iya. Twente. Twente, Tapi oke. agak susah karena Twente udah beli back baru, back tengah baru. Ganti dia lagi ya, intinya. Tadinya untuk gantiin dia, dan dia harus nerima status bahwa dia bukan starter lagi. Nah makanya dia sekarang nggak dipanggil kan ke FIFA Matchday karena dia ingin tuntaskan transfer ini. Oke, justru itu yang Evelyn pingin tanya. Ya. Coba ini langsung jawab nih ya bagaimana sekarang Messi Hillers ini kan sebenarnya udah pingin keluar dari Twente. Kalau musim depan dimasukin ke dalam squad, apakah ini akan mengganggu performa dia di Twente karena dia udah sebel supaya dia pingin keluar? Iya, sebenarnya musim lalu juga bukan musim yang buruk bagi seorang Hillers ya. Dia menit demi menit total 1.250, berarti 25 game, artinya rata-rata tiap game 70 menit per game. Artinya bukan seorang bench warmer, dia pemain yang cukup kepake di tim ini, baik di lokal maupun di Eropa. Tapi ya dia jelas punya target, even setiap pemain punya target untuk meningkatkan kualitasnya. Dia dari young 14 tahun. Twente kan, jadi dari muda banget di situ dan dia ingin step up luar biasa. Tapi ya, kalaupun dia tetap nanti di Twente, ya dia harus fight. Dia harus fight dan ini merupakan hal yang pasti. Even dia pindah tim pun nggak ada jaminan dia bakal jadi starter, gitu. Jadi dia tetap harus fight dan kalaupun emang ketunda pindahnya hari ini, mungkin dia bakal pindah di next transfer window atau mungkin dalam waktu kurun yang tersisa ini dia bisa pindah juga. Jadi pindah atau nggak pindah, gue rasa sih nggak akan begitu berpengaruh ke persiapan ke timnas ya. Apalagi kalau Oke. pindahnya ke Brest kan juga Brest yang musim lalu juga cukup Main di UCL main di juga, UCL ya. dan cukup menghibur Pertama juga kalinya. permainannya, dan menurut gue itu kepindahan yang tadinya gue nantikan gitu karena Mes ini kan bisa dibilang sejak dia bergabung dengan timnas Indonesia gue ngerasa belum lihat penampilan terbaik dari dia gitu. Itu Mungkin yang kalau kita masih tunggu ya. Iya, kita masih tunggu dan ini kita jarak sekirang lebih kalau ke match resminya sebulan lagi, dan menurut gue posisi dia sama sekali bukan posisi yang aman untuk di timnas gitu. Karena sejauh ini gue rasa kalau kita bagiin posisi Sebulan backline itu maksudnya timnas Oktober? yang ronde 4 ya. Gue rasa spot dia benar-benar sulit untuk bisa mengganggu spot yang udah ada di timnas saat ini. Jadi ini cukup sulit kondisinya bagi Messi Hillers. Gue rasa untuk dia sendiri juga kayaknya opsi buat reintegrated ke tim Twente juga bukan solusi yang terbaik bagi dia gitu. Oke, Jadi, kita masalahnya cukupkan tricky dulu gitu, untuk cukupkan Messi dulu. Hillers gitu ya. Tapi kita mau ngomongin juga kedatangan dari Emiliano Jonathans dan juga Mauro Zilzra. Ini gimana pendapatnya? Coba dari Rizal dulu, Rizal. Yap, sebenarnya kalau ini pemain yang udah cukup lama diantisipasi ya. Udah setahun terakhir kayaknya udah mulai Ini dengar mulu. banyak orang Miliano. Miliano, dan musim lalu kayaknya sempat dibahas juga di DPI soal karakteristik permainan dia, dan emang cukup menghibur ya cara main dia tuh right wing yang bener-bener suka tight inside, walaupun banyak golnya tuh istilahnya kalau bahasa kita gol hafalan gitu. Dan itu menurutku bukan hal yang buruk karena sebisa mungkin dia ngelakuin hal berulang-ulang tapi tetap efektif dia lakukan, itu artinya pemain yang bagus menurut gua. Dan di posisi right wing tersendiri juga
kayaknya dia bisa mengisi di posisi tersebut dengan oke lah ya. Karena pesaingnya juga cukup ada beragam kan. Egy bisa main di sana, habis itu Sayuri Brothers juga bisa main di sana, dan menurut gue untuk persaingan di posisi sayap kanan akan sangat ketat di sana, dan Emiliano Jonathans juga bukan jaminan starter, tapi kalau ngeliat dari performa dia di video kompilasi, ini pemain yang cukup promising. Alright, walaupun nggak selalu akan terpilih jadi starter, tapi setidaknya potensi dan harapan yang dibawa ini yang menjanjikan gitu ya. Coba kita ke Aldi dulu nih. Di soal Aryo Wibowo nih gimana nih? Adrian. Siapa? Adrian Wibowo. Adrian Wibowo. Iya, kita masih juga harus menunggu ya, dia bakal jadi starter apa enggak, performa di timnya seperti apa. Ini masih terlalu early lah kalau untuk bicarakan si Aryo Wibowo. Cuma kalau si Eliano kan jelas dia Emiliano di sayap kanan, emang dia heat mapnya sangat bagus. Keterlibatannya ini yang pengen gue bicarakan, bahwa di umur semuda itu lu punya keterlibatan dalam permainan sangat amat banyak, heat mapnya sangat aktif banget, involvementnya bagus. Ini yang gue harap bisa menjadi tambahan atau boost untuk tenaga kita di sayap kanan, walaupun bukan hal baru kalau kita di kanan memang bagus, di kiri kanan kita selalu menjadi kerepotan tuh. Dean James dicoba, pernah Verdong dicoba, pernah Strike nyoba. Iya, jadi yang sisi itu dia. Kalau kanan sih insya Allah mah aman. Nah, yang kiri ini loh yang masih menjadi permasalahan ya. Semoga sih sebulan waktu bisa selesai masalahnya. Masih dalam pencarian memang. Tapi kalau Adrian Wibowo sendiri ini gimana Kak Firzi? Dia kan sempat bilang katanya sempat mau dipanggil ke timnas senior, tapi kayaknya belum. Ya dipanggil tapi kayaknya untuk latihan dulu, untuk kenalan dengan squad dulu. Kayaknya dulu ada satu lagi pemain naturalisasi yang sama deh. Jadi sebelum proses naturalisasinya selesai, dia ketemu dulu sama tim, mingle dulu biar kenal. Nah ini gue lupa siapa, tapi ada. Cuman ya kita jangan terlalu berharap, maksudnya ini pemain 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Kalau lu lihat menit mainnya si Emiliano juga musim ini dia main 7 kali emang, tapi kayaknya baru 200-an menit main. Dan musim lalu dia itu sempat miss beberapa chance bagus sebenarnya yang membuat Utrecht antara nggak jadi ngambil poin atau gagal dapat poin penuh gitu. Jadi ini kita harus bukan waspada, kita harus menyiapkan ini juga, antisipasi juga ya. Jadi jangan harap ini adalah all and all untuk mengakhiri keringnya gol timnas, karena ya timnas gol 1-0 dan Ole Romeni yang tadinya adalah suatu missing piece dari timnas kita ternyata cedera dengan cara yang sangat konyol kalau gue bilang, sehingga kita juga harus bersabar dengan impact yang akan diberikan oleh Emiliano. Tapi memang ini harapannya untuk Coach Patrick yang katanya akan menyiapkan sesuatu ya, dia punya plan dan staffnya untuk ke round 4, dan di sana kita perlu gol karena satu gol pun akan sangat berharga sekali dalam grup yang sangat-sangat tight seperti itu. Cuman tadi kita belum sempat bahas Zylstra juga. Nah Zylstra ini sebenarnya dia angka-angka golnya di level RST di bawah ya, terutama bersama Jong Volendam itu bagus. Tapi kan kita harus ingat ini adalah level youth ya, youth football. Youth football dia ini bagus. Tapi kalau kita naikin dia ke senior football kan akan beda, karena kita lihat berapa kali Jens main bersama tim under 20 gitu bagus. Tapi ketika naik memang dia sedikit struggling. Ini normal, this is normal. Nah makanya kita jangan terlalu membebani pemain-pemain ini dengan beban mencetak gol di round 4 kualifikasi Piala Dunia loh, ini berat banget emang. Tapi ya this is what it is gitu, kondisinya seperti ini, kita menghadapi kondisi seperti ini, kita datang bertarung dengan pemain yang emang baru main pertama kali di kompetisi senior ya, bawa timnya promosi, dan Emiliano yang emang dibeli dari Vitesse itu 900.000 euro, tapi emang dia dalam perjalanannya bersama Utrecht itu masih banyak challenges sebenarnya. Oke, ini adem ayem banget ya. Kayaknya kita mau bahas timnas ini persatuan Indonesia banget. Kita mau yang lebih heboh dong pastinya, biar DPI kita malam hari ini Dewan Pundit Indonesia dar der dor.